Iya, selamat pagi sugeng enjing putra-putraku, putra-putriku kelas 4 Kalbar. Ya, ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng cerita rakyat yang kemarin sudah dibahas sebetulnya, tetapi tidak apa-apa, mboten napa-napa. Mangke para putra, murid-murid, anak-anak akan mendengarkan cerita ini ya. Tebak saja tempatnya. Ya, ini ya. Tugas Anda untuk besok ya, nanti pas PTM minggu depan kan kita akan bertemu di minggu ketiga ya. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan untuk minggu depan. Oke? Ya. Pada suatu hari sawijining dina ada raja di kerajaan Demak yang bernama Patiunus atau Panembahan Sabrang Lor. Panembahan itu gelar, Sabrang itu seberang, Lor itu utara. Dia memiliki putra yang bernama Raden Made Pandan. Raden Made Pandan. Raden Made Pandan ini adalah seorang katakanlah pemuka agama. Dheweke kuwi kaya tokoh agama ning gone Kraton Demak mau. Darane Raja Demak ini putranya. Akan tetapi setelah Panembahan Sabrang Lor itu meminta kepada putranya Raden Made Pandan untuk menjadi raja, madeg dadi ratu utawi raja ing Demak, Kraton Demak, dia tidak mau. Panjenengane ora kersa, ora purun, ora gelem. Banjur Raden Made Pandan njaluk meminta ayahnya Kang Rama. Tahu Rama? Nah, bapak. Ya. Meminta kepada bapaknya supaya dia beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang atau dikenal dengan Raden Pandanaran. Dia seperti ayahnya. Dia tekun dalam agama. Ya, dia tekun dalam agama, sering beribadah dan sebagainya. Dia mendirikan sekolah agama atau dikenal dengan pondok pesantren. Nah, singkat cerita, Raden Made Pandan meminta kepada ayahnya Raden Panembahan Sabrang Lor untuk menyebarkan ajaran agama yang dianutnya ke arah barat Kraton Demak. Jadi panjenengane njaluk supaya nyebarake agama sing dinut Raden Made Pandan ana ing sisih kulone Demak. Tahu yang kemarin dibahas sisih kulone Demak di mana? Nah, itu simpan saja. Lalu Panembahan Sabrang Lor atau bisa dikenal dengan Patiunus atau Dipatiunus mengizinkan, yo sira kowe Raden Made Pandan putraku kang kinasih, menawa kowe ora gelem dadi ratu, ora gelem dadi raja Demak, sira tak wenangake nyebarake agama sing mbok nut ana ing sisih kulone Demak iki. Inggih ngestaken dawuh Rama. Oke Rama, siap gitu, artinya gitu. Bersama cucunya Patiunus atau Panembahan Sabrang Lor yakni Raden Pandan Arang atau Pandanaran itu mengiyakannya, dan beserta putranya
dia berjalan menuju ke barat Demak. Simpan, simpan, simpan. Jawaban itu di manakah selatan atau baratnya Demak itu ya? Baratnya Demak itu daerah apa? Simpan. Kamu googling di Google tidak apa-apa. Tapi baratnya Demak itu daerah apa? Simpan saja dulu. Dia berjalan menuju selatannya Kerajaan Demak atau Keraton Demak. Lalu ke barat. Ya, ke baratnya Keraton Demak. Barat, ya barat. Baratnya Keraton Demak itu sebuah lahan luas sekali yang lempung. Keton lempung itu ora ono. Omah ora ono. Sawah ora ono. Kewan sing mancing ning kono onone gur lempung. Mergo apa? Karena apa? Ning kono mbiyen laut. Lautan luas. Lautan luas. Yang laut itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh karena fenomena alam yang memang terjadi di daerah itu. Tetapi ada satu pulau di situ yang bernama Pulau Tirang. Pulau Tirang. Di situ Raden Madepandan beserta anaknya Raden Pandanaran beserta pengikut-pengikutnya. Di mana pengikutnya? Nanti besok minggu ketiga atau minggu depan Bapak akan membawa pengikut dari Raden Madepandan dan Raden Pandanaran. Kita akan review kembali pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak tanyakan. Jadi Raden Madepandan beserta Raden Pandanaran ini telah menginjak kakinya di Pulau Tirang, di selatan Laut Jawa, di barat Demak, baratnya Demak. Raden Madepandan melihat di situ, di pulau itu ada pohon asam, ono wit asem sing arang-arang wite. Lan wohe ya arang-arang. Ono sing wit siji kuwi iki. Wit siji mau iki wite iki ono wohe, sing siji ra ono wohe. Anggap saja ini pohon asam ya, guys. Anggap saja ini pohon asam. Pohon ini tidak ada buahnya, ada buahnya. Jadi jarang. Dan dari satu titik ke titik lain pohon asam itu jarang ada juga. Jadi tidak bergerombol gitu, tidak ada. Maka terheran-heranlah Raden Madepandan. Loh kok koyo ngene? Wit asem kok iki nguwoh, sebelahe rak nguwoh. Yang satu berbuah, yang satunya tidak berbuah. Sing siji kae ana ning kono, sing ning kono daerah kono kudune ana. Lah iki kok ora ana. Maka berkatalah Raden Madepandan, anakku Ngger Pandanaran, inggih Rama. Putraku, anakku Raden Pandanaran. Iya. Ini sepertinya ada fenomena alam yang memang mengagumkan dan Bapak pun itu tidak tahu kalau di Demak itu ada daerah seperti ini. Maka suatu hari daerah itu akan kuberi nama Semarang. Tahan. Ya, tahan. Jangan bergesa-gesa untuk menjawab itu. Raden Pandanaran pun mengiyakan. Nggih. Nggih Rama, sendika dawuh. Ya Rama. Ya Bapak. Saya amalkan perintah atau instruksi ini. Nah, setelah itu Raden Pandanaran mengingat-ingat nama itu. Setelah ayahnya Raden Madepandan ini wafat, kan karena mendirikan pondok pesantren juga di daerah yang namanya Semarang itu, yang sekarang itu ya tahu sendirilah, tapi dulu itu ya pulau itu namanya Pulau Tirang, sekarang dinamai daerah namanya Semarang. Nah, didirikannya pondok pesantren, banyak orang yang ada di situ setelah Madepandan atau Raden Madepandan ini wafat.
Raden Pandanaranlah atau Raden Pandanaranglah yang menjadi adipati. Kok adipati? Memang karena bawahannya dari kerajaan Demak pada saat itu. Bawahan saka Kraton Demak mau. Nah, setelah begitu lama daerah yang tadinya lempung atau lumpur itu menjadi daratan luas. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini didirikannya kota Semarang. Tetapi setelah itu Raden Pandanaran ini berjalan-jalan menuju ke daerah-daerah. Banyak sekali penduduknya yang berdatangan di situ dan menetap membuat rumah di situ. Maka Raden Pandanaran berkunjung ke rumah-rumah pendatang itu. Setelah melihat, ada pohon merica. Ada pohon merica. Dan di bawahnya itu ada orang-orang pendatang-pendatang yang membuat rumah di situ berkumpul, ya toh, itu memecahkan biji merica, lada. Nah, Raden Pandanaran ini terkesima atau gumun akan kegiatan pendatang-pendatang itu. Maka Raden Pandanaran berkata kepada pengikut-pengikutnya, besok tak bawa ke pengikutnya Raden Pandanaran itu seperti apa. Nah, Raden Pandanaran berkata, kok koyok ngono yo. Yo, besok rejaning jaman daerah kini tak jenengake Merican. Sampai sekarang ada. Lalu Raden Pandanaran berkunjung kembali ke daerah-daerah yang sekiranya itu di sana itu ada embel. Embel itu mata air berlumpur. Tetapi dia itu mengeluarkan lumpur yang memang deras sekali, muncul banget, lumpurnya bermunculan. Nah, maka Raden Pandanaran menyuruh pengikutnya, besok tak bawa ke pengikutnya. Nah, besok Kamis depan ya, tak bawa ke pengikutnya. Raden Pandanaran ini menyuruh pengikutnya untuk menambal embel itu, mata air yang berlumpur tadi, supaya tidak keluar. Maka tadi pengikutnya tadi menambal lumpur tadi. Setelah itu lumpur tadi ditambal, tetapi keelokannya tambalnya hilang dan lumpur tadi berubah menjadi mata air. Maka Raden Pandanaran pun terkesima juga, karena kota Semarang memang, daerah Semarang ini banyak fenomena-fenomena yang belum ada di daerah lain. Ya, tadi ada orang yang memecah lada atau merica, terus pohonnya itu yang satu berbuah, yang satu tidak, jarang-jarang atau arang-arang. Yang satu ini embel atau mata air lumpur yang ditambal terus keluar lagi dan berubah menjadi mata air yang beneran bermuncul gitu. Maka Raden Pandanaran terkesima. Betul yang dikatakan bapakku, daerah ini itu memiliki kekhususan. Maka Raden Pandanaran menamai daerah itu Tembalang. Tembal, tambal, lang, ilang. Tambale ilang. Bisa tahu jawabannya? Nah, jawabannya pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Ya, ini ingat pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi Raden Pandanaran berkata, besok rejaning jaman daerah kuwi diarani Tembalang. Nah, sekian dulu dongengnya.
dan Bapak akan menanyai anak-anak semua. Daerah mana saja yang dinamai Raden Made Pandan dan Raden Pandanarang? Tadi ada 3 tempat loh. Nah, sebutkan 3 itu. Besok Kamis depan Bapak akan menanyai di PTM Anda semuanya ya. Ingat itu namanya 3 nama daerah yang anak-anak ketahui tadi selama Bapak mendongeng. Oke? Ya, segitu dulu dongeng dari Bapak. Ciao, dadah.